Sebelumnya, tapi selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sarwinda Panduminata dengan NIM 2420010. Di sini saya dari Prodi PGSD semester 4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah asesmen dan evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Cynthia Widya Acarni Atmanastuti, MPD. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di sini pembahasannya. Di sini teman-teman ada yang tahu tidak pengertian asesmen itu apa? Karena belum ada yang tahu, mari kita bahas. Di sini asesmen yaitu sebagai proses pengumpulan data yang sistematis mengenai perkembangan siswa untuk membuat keputusan pendidikan yang informatif. Berbeda dengan evaluasi yang bersifat menghakimi pada akhir program. Asesmen lebih bersifat diagnostik dan berkelanjutan. Baik, di sini ada prinsip-prinsip asesmen, yaitu ada validitas dan reliabilitas, yaitu mengukur dengan konsistensi tinggi. Dan yang kedua itu berpihak pada murid atau student centered yang mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa untuk memenuhi tuntutan kurikulum. Lalu di sini ada holistik, yaitu aspek kemanusiaan yang dimana aspek tersebut yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu ada edukatif, yaitu pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Lalu ada keadilan sosial, yaitu tidak membedakan latar belakang ekonomi, sosial maupun hambatan fisik atau mental siswa. Lalu di sini ada fungsinya, yaitu terdapat dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan sumatif. Yang pertama-tama formatif dulu, yaitu kemajuan selama proses atau memberi umpan balik, yaitu feedback. Lalu ada fungsi sumatif, yaitu alat verifikasi pencapaian di akhir periode pembelajaran, seperti akhir bab, semester, dan akhir tahun. Dan adapun tujuannya yaitu mencakup memetakan kekuatan dan kelemahan siswa, lalu meningkatkan kualitas pembelajaran guru, lalu memberikan laporan komprehensif kepada orang tua, dan menumbuhkan kemampuan refleksi diri pada peserta didik. Baik, di sini kita akan lanjutkan teori, definisi, dan batasan konsep, yaitu pengertian dari pengukuran, tes, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama-tama di sini kita bahas pengukuran dulu atau measurement. Ya, pokoknya measurement gitu loh. Lalu di sini pengertiannya yaitu proses kuantifikasi atribut atau karakter siswa, di mana dalam konteks SD itu pengukuran menjawab pertanyaan seperti seberapa banyak atau secara akademik. Ini bersifat objektif dan deskriptif. Lalu di sini ada tes. Tes itu merupakan suatu alat atau instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Ia bisa berupa soal tertulis, lisan, maupun unjuk kerja. Lalu tes itu bukan hanya stimulus yang dirancang untuk memancing respon yang mencerminkan kemampuan siswa, namun di jenjang SD itu tes sebaiknya dirancang dengan nuansa yang tidak mengintimidasi agar psikologis anak itu tetap terjaga. Lalu ada penilaian atau asesmen. Penilaian itu memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengukuran, yang mana proses pengumpulan, penyimpulan, dan penafsiran data atau kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kemampuan belajar, penilaian mengedepankan proses asesmen for learning, di mana guru memberikan umpan balik konstruktif
tip untuk untuk memotivasikan siswa. Lalu ada evaluasi atau evaluation. Evaluasi merupakan puncak dari proses yang melibatkan pengambilan keputusan, atau evaluasi juga bisa bertujuan menentukan nilai atau keberhasilan suatu program berdasarkan kriteria tertentu. Dalam paradigma, evaluasi tidak bertujuan menyeleksi yang layak, melainkan menentukan strategi tepat untuk membantu setiap siswa mencapai potensi yang maksimal atau tujuan akhir dari belajarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang prosedur asesmen. Yang dimana yang pertama itu perencanaan, yaitu menentukan apa yang akan kita nilai seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang kedua itu pelaksanaan, yaitu mengumpulkan data melalui tes atau ujian maupun non-tes seperti observasi perilaku, portofolio, dan proyek. Lalu yang ketiga yaitu pengolahan data, yaitu mengoreksi hasil kerja siswa dan mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Lalu ada penafsiran atau interpretasi, yaitu melihat apakah siswa sudah mencapai kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Lalu yang kelima yaitu pelaporan, yang mana penyusunan buku laporan pendidikan atau rapot untuk dikomunikasikan kepada orang tua siswa. Lalu yang terakhir yaitu tindak lanjut, yaitu mengadakan program remedial bagi siswa yang belum tuntas atau pengayaan bagi yang sudah melampaui target. Demikianlah pembahasan saya tentang materi ini. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi.